Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif, mahasiswa dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari pengantar mata kuliah pengantar ilmu pertanian, yaitu Tata Niaga Pertanian. Kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama, pengertian dari tata niaga. Tata niaga adalah sebagai suatu proses menyoroti gerakan perpindahan barang-barang dan jasa dari sektor produsen ke sektor konsumen, serta segala kejadian dan perlakuan yang dialami oleh barang tersebut. Misalnya, jagung dari usaha tani dijual petani, kemudian dibeli pedagang, lalu diproses oleh pabrik, dijadikan produk dari jagung, dikemas dalam kantong plastik, botol atau kaleng, dan dikirim atau diekspor ke daerah lain dan sebagainya. Itu semua termasuk dari tata niaga. Istilah tata niaga sering juga disebut sebagai pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Kegiatan tata niaga adalah sebagian dari kegiatan distribusi. Kemudian terdapat pengertian tata niaga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Penglai Kim dan Hasil, marketing atau pemasaran adalah bagian dari kegiatan usaha dan dengan mana kebutuhan manusia dapat dipenuhi, yakni dengan tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa untuk sesuatu yang dianggap perlu dan berharga. Kemudian menurut Alex S. Nitisemito, marketing atau pemasaran adalah semua kegiatan aktivitas untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke kegiatan konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang efektif. Jadi, marketing ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat moving process atau moving activities. Kegiatan tata niaga atau marketing itu meliputi kegiatan-kegiatan yang sangat luas sekali. Di antaranya kegiatan pembelian atau buying, kegiatan penjualan atau selling, kegiatan pembungkusan atau packaging, kemudian kegiatan pemindahan atau transport, dan sebagainya. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani, produsen, kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Kemudian mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang tersebut. Kemudian kita ke pengertian lembaga tata niaga. Adanya jarak antara produsen dan konsumen yang menyebabkan penyaluran produk dari produsen dan konsumen sering melibatkan beberapa lembaga perantara, dimulai dari produsen itu sendiri, lalu lembaga perantara sampai ke konsumen akhir. Kemudian pihak-pihak tersebutlah yang disebut lembaga tata niaga. Jadi menurut Limbong dan Sitorus tahun 1987, lembaga tata niaga merupakan badan-badan atau lembaga yang berusaha dalam bidang tata niaga, menggerakkan barang dari produsen ke konsumen melalui penjualan. Lembaga tata niaga pada dasarnya harus berfungsi dalam memberikan pelayanan pada pembeli maupun komoditas itu sendiri. Kemudian jenis-jenis lembaga tata niaga. Lembaga tata niaga memiliki beberapa jenis atau tingkatan dalam kegiatan tata niaga. Yaitu yang pertama, pedagang pengumpul atau local assemblers. Pedagang pengumpul ini yaitu pedagang yang membeli hasil-hasil pertanian dari petani-petani produsen. Kemudian hasil itu dikumpulkan pada suatu atau beberapa tempat dan dijual kepada pedagang-pedagang lainnya.
Kemudian pedagang penerima dan penyebar atau wholesaler. Pedagang penerima dan penyebar yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar dari pedagang-pedagang pengumpul yang pertama tadi, dan kemudian barang itu disimpan untuk dijual kepada pedagang, untuk selanjutnya dijual kepada pedagang-pedagang lain. Mereka yang menerima barang dan kemudian menjualnya ke pedagang pengecer disebut pedagang penyebar atau wholesaler distributor. Sedangkan yang tidak langsung menjualnya kepada pedagang pengecer disebut pedagang penerima atau wholesaler receiver. Kemudian yang ketiga, pedagang pengecer atau retailer, yaitu mereka yang secara langsung menjual atau mengecerkan barang ke konsumen. Kemudian fungsi-fungsi dari lembaga tata niaga. Kegiatan tata niaga memiliki sejumlah fungsi yang penting dalam kegiatan perekonomian, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran yaitu kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa yang dipasarkan. Fungsi pertukaran ini meliputi fungsi pembelian, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pemindahan hak milik dari sejumlah barang yang dipasarkan. Kemudian fungsi penjualan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mencari atau mengusahakan agar ada pembeli atau permintaan pasar yang cukup baik pada tingkat harga yang menguntungkan. Kemudian ada fungsi fisik. Fungsi fisik yaitu semua tindakan yang langsung berhubungan dengan pengadaan barang secara fisik yang berarti memperlancar jalannya fungsi pertukaran. Fungsi fisik ini meliputi pertama, fungsi pengangkutan, yaitu menyediakan barang dan jasa di daerah konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik menurut waktu, jumlah, dan kualitas. Kemudian yang kedua, fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama belum dikonsumsi atau menunggu diangkut ke daerah pemasaran atau menunggu diolah. Kemudian fungsi pengolahan yaitu untuk meningkatkan kualitas barang, baik dalam rangka memperkuat daya tahan barang maupun meningkatkan nilainya. Kemudian ada fungsi fasilitas, yaitu semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik yang tadi. Fungsi fasilitas ini meliputi fungsi standarisasi dan grading. Standarisasi merupakan ukuran atau penentuan mutu suatu barang dengan menggunakan berbagai ukuran. Ukurannya ini seperti warna, susunan kimia, bentuk, kekuatan atau ketahanan, kadar air, tingkat kematangan, rasa, dan lain-lain. Sedangkan grading adalah tingkat mengklasifikasi hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan. Kemudian ada fungsi penanggungan risiko. Banyak risiko yang dihadapi oleh produsen maupun lembaga perantara seperti kerusakan, kehilangan, kebakaran, dan penurunan harga. Risiko yang dihadapi dapat ditanggung sendiri atau dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi. Kemudian terdapat fungsi pembiayaan, yaitu penyediaan sejumlah dana untuk keperluan transaksi jual beli barang. Dan yang terakhir adalah fungsi informasi pasar, yaitu kegiatan pengumpulan informasi pasar serta menafsirkan data informasi pasar tersebut. Kemudian kita ke contoh kasus kegiatan lembaga tata niaga. Di sini saya mengambil tata niaga kayu rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kebutuhan kayu di Pulau Jawa bagian barat ini, khususnya Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, saat ini diperoleh dari hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan alam. Hutan rakyat sebagai salah satu alternatif pemasok kayu memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan permintaan pasar lokal dan industri. Pulau Jawa bagian barat merupakan daerah yang memiliki potensi hutan rakyat yang cukup besar. Sebagai contoh,
Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hutan rakyat yang ada di Jawa Barat banyak tersebar di wilayah Ciamis, Sukabumi, Purwakarta, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Faktor yang penting dalam pengembangan dan pemanfaatan kayu rakyat, salah satunya adalah tata niaga kayu rakyat ini. Lembaga-lembaga tata niaga yang terlibat dalam pemasaran kayu rakyat di daerah Provinsi Jawa Barat ini yaitu adalah petani, lalu ada pedagang pengumpul, lalu ada industri penggergajian dan pedagang kayu atau sawmill, lalu ada pedagang kayu eceran dan pembuat perabotan kayu. Kemudian dalam rantai tata niaga kayu rakyat yang ada memiliki 6 saluran tata niaga, dan ke-6 saluran tersebut melibatkan beberapa aktor yang berbeda dan komposisi model saluran pemasaran yang terjadi berdasarkan kepada jenis kayu yang dihasilkan. Misalnya, untuk rantai tata niaga kayu Senggon dan beberapa jenis kayu yang lainnya dari tingkat produsen atau petani dapat digambarkan seperti gambar berikut. Terdapat saluran pertama yaitu dari petani atau farmer langsung menuju ke konsumen akhirnya atau end customer. Kemudian ada dari petani, kemudian ke melalui pedagang perantara terlebih dahulu, kemudian ke konsumen akhir. Lalu saluran yang ketiga yaitu dari petani, pertama dari petani, kemudian ke pedagang perantara, kemudian dari pedagang perantara kemudian disalurkan ke industri pengolah kayu atau wood processing industries. Kemudian saluran keempat dari petani, kemudian melalui pedagang perantara, kemudian dari pedagang perantara ini ke industri pengolah kayu dan ke konsumen akhir. Kemudian saluran yang terakhir yaitu dari petani, kemudian melalui pedagang perantara, kemudian ke pedagang kayu, kemudian melalui pedagang kayu, kemudian dari pedagang kayu ini, kemudian melalui ke industri pengolah kayu atau bisa juga langsung ke konsumen akhir. Ada juga untuk rantai tata niaga jenis jati dan mahoni dari tingkat produsen, yaitu pertama dari petani, kemudian saluran pertama yaitu petani, kemudian ke pedagang perantara, kemudian dari pedagang perantara ke antara industri pengolah kayu dan langsung ke konsumen akhir. Saluran kedua dari petani, kemudian ke pedagang perantara, kemudian kayunya disalurkan ke pedagang kayu yang merupakan yang terdapat di luar provinsi. Ada juga langsung dari petani langsung ke pedagang kayu di luar provinsi. Kemudian sampai di sini yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf karena terdapat masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Semoga presentasi saya kali ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.